Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Darmawati, guru mata pelajaran produktif kejuruan agribisnis tanaman SMK Negeri 1 Nunukan, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dampak dari program guru penggerak bagi diri saya sendiri, bagi murid dan bagi sekolah. Yang pertama adalah bagi diri saya sendiri, yaitu pertama, adanya perubahan dari diri saya sendiri sebagai pendidik dan pemahaman dan konsep pendidik yang saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak bahwa mendidik adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah menambahnya ilmu dan wawasan saya tentang pendidikan dan dampak dari semua modul yang saya rasakan ketika saya belajar sehingga dapat memperbaiki kualitas pembelajaran saya yang berpusat pada murid. Yang ketiga, adanya pemahaman dan penerapan saya terkait nilai dan peran guru penggerak sehingga terbentuk sikap yang mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Yang keempat, memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri dan orang lain melalui komunitas belajar. Yang kelima, bertambahnya pemahaman saya terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Yang keenam, pemahaman akan visi dan prakarsa perubahan dengan konsep sekolah impian. Dan yang ketujuh adalah adanya pemahaman saya terkait budaya positif sehingga saya dapat menerapkan di sekolah dengan membuat atau menyusun keyakinan kelas bersama siswa dan menggunakan segitiga restitusi sebagai solusi permasalahan siswa dan dapat memposisikan diri saya sebagai manajer. Sedangkan dampak program pendidikan guru penggerak bagi murid diantaranya adalah yang pertama, murid dapat berperilaku dan berkarakter yang baik sesuai nilai profil belajar Pancasila. Yang kedua, pembelajaran lebih asik dan tidak membosankan sehingga strategi pembelajaran yang berpusat pada murid lebih terpenuhi kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan murid dalam pembelajaran karena guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, pembelajaran lebih inovatif, kreatif, mandiri, dan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Adapun dampak bagi sekolah, diantaranya yang pertama adalah adanya pemahaman dan kesadaran bagi setiap warga sekolah terkait pentingnya kolaborasi dan berbagi praktik baik di sekolah. Kemudian yang kedua, tersadarnya pemahaman rekan guru terkait budaya positif di sekolah. Yang ketiga, visi guru penggerak dapat menjadi realisasi dari visi sekolah. Yang keempat, terwujudnya sekolah impian yang berkarakter dan kompeten di bidangnya. Yang kelima, sekolah dapat membentuk dan menambah komunitas belajar untuk guru berbagi sesuai kompetensi keahlian. Dan selanjutnya adalah sekolah dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajar diantaranya yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar teman dan semua warga sekolah agar tercipta dan terwujudnya manusia yang menganut nilai-nilai kebajikan sesuai dengan harapan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menerapkan dan meningkatkan pemahaman pengembangan diri dalam mengikuti pelatihan-pelatihan serta webinar ataupun BIMTEK. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan pihak industri yang sangat berperan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa terkait dunia industri dan peluang kerja. Rencana tindak lanjut berikutnya sebagai pemimpin pembelajar adalah mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa.
kemudian mengembangkan sumber belajar yang lebih interaktif dan menarik, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk memotivasi siswa, serta memberikan dukungan moral dan pendampingan bagi siswa yang membutuhkan. Adapun rencana tindak lanjut dan pengembangan sekolah yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajar, yang pertama adalah menanamkan pembiasaan positif, yaitu berperilaku ramah dan jika bertemu bersalaman ketika ketemu dengan guru. Kemudian yang kedua, menjalankan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan sekolah yang dapat dijalankan semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh teladan bagi guru lain dan semua warga sekolah dalam menjalankan kedisiplinan di sekolah. Yang keempat, mengembangkan komunitas sekolah melalui peran aktif dalam kegiatan komunitas. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan pihak industri sebagai mitra praktek kerja lapang siswa di jurusan dan di SMK. Kemudian berperan aktif dalam pengembangan kebersihan lingkungan sekolah melalui kegiatan Jumat Bersih. Selanjutnya, rencana tindak lanjut pengembangan sekolah yang berikutnya adalah yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa untuk memberikan dukungan yang tepat. Kemudian menggunakan umpan balik dari siswa dan rekan sejawat untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Kemudian meningkatkan fasilitas pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang mendukung proses belajar yang efektif. Selain itu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran, serta mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan sekolah. Terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil. Sebagai pemimpin pembelajar, guru memiliki peran strategi dalam merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sekolah. Kemudian kedua, menyediakan program-program bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dan program pengayaan bagi siswa yang telah menguasai materi, sehingga semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Demikian, terima kasih. Sebagai guru, kita membimbing dengan hati, mengajar dengan dedikasi. Sampai jumpa, salam bahagia.